Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Stat, perkenalkan saya Laili Rizky Amalia, mahasiswi Statistika semester 5 di Universitas Hamdan Wadi. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai analisis faktor, di mana di sini sudah disediakan kasus untuk contoh analisis faktor oleh dosen kami, yaitu Pak Lukmanul Hakim. Namun sebelum itu kita pahami dulu nih, apa sih analisis faktor? Analisis faktor adalah sebuah teknik atau metode atau cara yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Langsung saja kita masuk ke contoh kasus yang telah disediakan. Berikut adalah data mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam membeli kendaraan. Nah, jadi di sini ada 8 variabel dalam data ini ya. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Nah, jadi di sini saya sudah menginput datanya, di mana di data ini ada 8 variabel yang akan kita analisis. Yang pertama yaitu variabel irit, yang kedua variabel onderdil, yang ketiga variabel harga, yang keempat variabel model, yang kelima variabel warna, yang keenam variabel awet, yang ketujuh variabel promosi, dan yang terakhir yaitu ke-8 variabel kredit. Namun, sebelum kita melakukan analisis faktor, terlebih dahulu kita perhatikan struktur datanya. Dalam data ini, satuannya telah sama dan untuk rentang datanya juga tidak terlalu jauh, jadi kita bisa langsung melakukan analisis faktor. Caranya yaitu dengan cara mengklik Analyze, lalu pilih Dimension Reduction, kita klik faktor ya. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu faktor analisis. Untuk semua variabel kita blok dan kita masukkan ke kolom variables ya, ke kotak variables. Oke. Nah, setelah itu klik Descriptive di sini. Di sini kita centang untuk coefficient, significant levels, lalu KMO, dan anti-image. Langsung continue ya. Lalu klik rotation. Di sini kita pilih metodenya Varimax karena kita menggunakan metode Varimax. Langsung continue. Lalu kita klik scores. Di sini kita centang untuk save as variables. Langsung continue. Oke, langsung oke ya. Kita tunggu hasil outputnya keluar. Nah, ini hasil outputnya ya. Yang pertama kita perhatikan untuk output correlation matrix. Di sini ada 2 kolom. Yang pertama correlation, yang kedua sig. Kita perhatikan untuk kolom correlation. Di sini nilai untuk korelasi antara variabel awet dengan irit yaitu min 0,027. Yang maknanya bahwa nilai awet dengan irit itu akan tidak selaras atau berbeda. Ketika nilai awet lebih tinggi atau tinggi, maka nilai irit akan rendah. Jadi perlu diketahui bahwa rentang untuk nilai korelasi berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Untuk membaca variabel yang lain juga sama. Jadi teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Kita lanjut ke kolom sig. Di sini teman-teman bisa perhatikan untuk nilai sig antara variabel awet dengan irit yaitu 0,425. Yang maknanya bahwa dia tidak signifikan karena nilainya itu lebih dari 0,05. Kita lanjut ke output untuk KMO and Bartlett test. Di sini tujuan dari membaca output ini adalah untuk melihat apakah data sudah memenuhi syarat untuk melakukan analisis faktor atau tidak. Di sini kita lihat bahwa nilai dari KMO-nya yaitu 0,560. Berarti data sudah memenuhi syarat untuk dilakukan analisis faktor karena nilainya lebih daripada 0,5. Kita juga bisa melihat dari nilai sig untuk mengetahui apakah datanya memenuhi syarat atau tidak. Jadi di sini nilai sig-nya sudah
kurang ya daripada 0,05. Maka dia dikatakan datanya sudah memenuhi syarat. Kita lanjut ke output untuk anti-image matrix. Di sini teman-teman cukup fokus ke kolom anti-image correlation dan fokus ke diagonalnya yang ada pangkat A-nya ini. Di sini nilai yang kurang daripada 0,5 maka dia akan dieliminasi. Karena di sini di output anti-image tujuannya adalah untuk melihat variabel yang layak untuk dianalisis faktor. Jadi di sini ada variabel yang tidak layak untuk dianalisis faktor, yaitu variabel promosi. Karena nilainya kurang daripada 0,5. Maka kita akan melakukan analisis faktor ulang ya. Caranya seperti biasa, kita klik analyze, lalu pilih dimension reduction, klik faktor. Di sini variabel yang akan kita hilangkan yaitu promosi, maka kita kembalikan promosi. Langsung saja oke, karena di sini sudah kita centang. Oke. Nah, jadi ini output yang baru ya. Kita lihat di sini nilai KMO-nya lebih tinggi daripada yang tadi, yaitu yang tadi itu yang pertama 0,560, sementara yang sekarang adalah 0,570. Sekarang kita lihat untuk output anti-image-nya. Di sini sudah terpenuhi semua, lebih daripada 0,5. Kita lanjut ke output untuk communalities. Di sini output ini tidak jauh berbeda dengan R-square regresi. Jadi tujuannya adalah untuk melihat hubungan variabel yang kita gunakan apakah memiliki hubungan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Nah, jadi di sini apabila nilainya lebih daripada 0,5 maka dia dikatakan kuat. Kita lihat di sini untuk variabel awet ternyata di sini lebih kurang ya daripada yang lain. Di sini nilainya itu 0,322, berarti dia kurang daripada 0,5. Jadi kita lakukan analisis faktor ulang seperti yang tadi. Untuk variabel awet kita hilangkan. Kita klik analyze, lalu pilih dimension reduction, klik faktor seperti yang tadi. Kita hilangkan untuk variabel awet. Langsung oke. Nah, di sini kita dapatkan output baru lagi. Di sini teman-teman perhatikan untuk nilai KMO-nya bertambah ya, 0,571. Untuk anti-image di sini juga sudah memenuhi standar, lebih daripada 0,5. Sekarang kita lihat untuk communalities, di sini sudah lebih daripada 0,5, maka hubungan variabelnya sudah kuat ya dengan faktor yang terbentuk. Selanjutnya kita lihat output total variance explained. Tujuan dari melihat output ini adalah untuk mengetahui komponen faktor-faktor yang terbentuk bagus atau tidak. Yang pertama kita perhatikan untuk tabel total. Di sini ada 3 faktor yang terbentuk karena nilainya lebih daripada 1. Kita lanjut ke tabel variance. Jadi di sini karena ada 3 faktor yang terbentuk, maka ada 3 faktor yang akan kita baca variance-nya. Yang pertama untuk faktor yang pertama itu 35,342, berarti 35% variance telah mampu dijelaskan oleh faktor yang pertama. Sedangkan faktor yang kedua mampu menjelaskan 20,296% variance. Dan yang faktor yang ketiga mampu menjelaskan 17% untuk variance-nya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di kumulatif ternyata untuk variance-nya cukup besar mampu dijelaskan, yaitu 73,342%. Kita lanjut ke tabel rotation. Jadi di sini tabelnya teman-teman bisa lihat untuk variance-nya lebih stabil. Jadi untuk faktor pertama itu yang dari 35 menjadi 28, yang dari 20, yang faktor kedua menjadi 24, sedangkan faktor yang ketiga dari 17 menjadi 20,780. Jadi untuk kumulatifnya tetap 73%. Jadi untuk variance-nya sudah mampu dijelaskan cukup besar ya. Selanjutnya yaitu output komponen matriks. Di sini tujuan untuk melihat output ini adalah untuk mengetahui variabel data masuk ke faktor yang mana.
Jadi caranya itu dengan cara melihat nilai yang paling maksimal. Yang pertama kita lihat untuk variabel irit. Di sini nilai yang paling maksimal itu ada di yang ketiga, berarti dia masuk ke faktor yang ketiga. Kita lanjut ke variabel underdeal. Di sini nilai yang besar itu kita lihat di sini ada di faktor pertama dan kedua, rentangnya cukup dekat ya. Jadi untuk melihat yang lebih maksimal kita bisa melihat di output rotated component matrix. Di sini kita lihat untuk variabel underdeal, nilai yang paling besar itu ada di faktor yang pertama. Jadi dia masuk ke faktor yang pertama. Sampai seterusnya begitu, sampai di kredit, teman-teman bisa melihat nilai yang paling maksimal untuk mengetahui dia masuk ke faktor yang mana. Yang terakhir adalah output component transformation matrix. Di sini tujuan untuk melihat output ini adalah untuk mengetahui apakah faktor yang terbentuk memiliki korelasi atau tidak. Jadi apabila nilainya lebih daripada 0,5, maka dia tidak memiliki korelasi. Di sini bisa dilihat bahwa nilai yang kurang daripada 0,5 yaitu ada 3 ya. Faktor yang ketiga dengan faktor 1 yaitu 0,140 kurang daripada 0,5, dan faktor kedua dan ketiga juga kurang. Dan di sini juga faktor ketiga dengan kedua juga kurang. Jadi ada 3 ya yang berkorelasi. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.